Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wae, jadi malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali lagi hadir dengan membawakan kisah horor Wawa part 147 ya kan. Dan sesuai janji aku kemarin di KHW part 147 ini aku akan melanjutkan kisah dari KHW-nya Bang Alek atau KHW part 35 tentang pengantar jenazah bundir. Part 147 ini adalah part yang sudah sangat-sangat dinanti oleh para veteran KHW Wawa ini ya kan. 1 tahun kita menunggu kelanjutannya akhirnya. Ya Allah, di saat kami lagi pusing-pusingnya menggantikan KHW 141, datanglah itu email dari Bang Alek. Kak Nat, abang, datang juga gue akhirnya. Alhamdulillah. Oke, karena kemarin aku udah nyuruh kalian buat nonton terlebih dahulu part 35, berarti sekarang aku sudah anggap kalian semua yang sekarang lagi nonton video ini sudah tahu kisah part 35 tuh ya. Udah tahu kisah sebelumnya. Jadi yang belum nonton, kalian stop videonya sampai sini, tonton dulu part 35 yang kisah kedua dulu ya. Supaya nanti relate, supaya nanti nyambung sama kisah lanjutan di part 147 ini. Link videonya udah aku pin di komen Wak ya. Klik aja di situ, nonton dulu baru balik lagi ke sini. Jangan kalian nonton yang ini dulu. Nanti nggak nyambung. Lagian di sini juga biar aku nggak bolak-balik nyeritainnya, biar kita langsung ke lanjutannya aja gitu ya. Seperti yang sudah kalian tahu, sepanjang perjalanan mengantar jenazah bunuh diri ini, Bang Alek ini kan memang mengalami banyak kali kejadian di luar nalar kan Wak. Dan ternyata di part lanjutan ini kisahnya juga nggak kalah menyeramkan Wak. Mereka tidak hanya dihantui dengan suara-suara kayak di part 35 aja, melainkan di part ini, di bagian sini, mereka udah di tahap ditampakkan sosok mengerikan yang berpotensi mengancam keselamatan mereka di jalan tuh. Dan selain itu juga Wak, akhirnya sosok dari jenazah yang bundir ini terungkap identitasnya. Siapa sih jenazah ini nih terungkap? Nah, penasaran kalian kan dengan apa saja yang terjadi selama mereka mengantar jenazah ini sampai apa tidak di rumah sakit? Dan siapa sebenarnya jenazah yang sudah mengakhiri hidupnya ini? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Wak ya. Check it out. Oke Wak, sebelumnya di kisah ini kan ada 3 orang nih yang ngantarin jenazah waktu itu kan. Ada Bang Alek, ada saksi mata, dan ada juga yang nyetir mobil nih Pak Polisi. Untuk memudahkan ceritanya, kita panggil aja si saksi mata tadi tuh namanya Bang Luki, sedangkan yang Pak Polisi yang nyetir ambulan itu kita sebut Pak Eko ya. Jadi ada Bang Alek, Bang Luki, sama Pak Eko. Dan by the way kejadiannya di NTT Wak. Oke, lanjut lagi. Jadi seperti yang sudah aku ceritakan di part 35, pada saat mobil ambulans yang mereka kendarai ini berada di tanjakan berbatu, Bang Alek, Bang Luki, sama Pak Eko kan dikejutkan dengan kondisi selimut yang dipakai untuk menutupi jenazah ini kan tiba-tiba tersingkap kan Wak. Dan selain itu juga posisi jenazah ini berubah juga. Kepala yang tadinya di atas dia pindah ke kaki, sedangkan kakinya dia pindah ke atas, macam diputar gitu jenazah nih. Dan hal ini mereka lihat dari sekat pembatas mobil yang memang berada di antara kursi depan dan tempat peletakan jenazahnya kan ada di belakang ya kan. Nah, itulah mereka lihat berputar ini jenazahnya. Akhirnya Wak, pas udah sampai di dataran yang agak rata, di jalan yang agak rata, mereka berinisiatif lah ini untuk menghentikan mobil supaya bisa mengecek keadaan secara langsung. Betul nggak mayat ini betulan tiba-tiba pindah posisi ini? Kan macam nggak masuk akal. Tempat tuh kan bukan yang besar kali bisa berputar-putar kan Wak. Dah tuh minggirlah mereka nih. Nah, pas pintu mobil bagian belakang dibuka, mereka dibuat kaget Wak. Karena ternyata posisi mayat yang pertama kali mereka lihat dari sela-sela itu berbalik, waktu ditengok dari belakang nggak berubah sama sekali, rapi, masih di posisi semula. Kok bebek saja ini. Dan karena memang kondisi si mayat aman-aman aja, ya udahlah. Akhirnya waktu itu Bang Alek yang turun. Bang Luki sama si bapak ini masih di atas mobil. Dah Bang Alek pun menutup pintu mobilnya dan segera langsung bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Nah, tapi tepat di saat Bang Alek selesai menutup pintu mobil belakang itu dan kembali duduk di kursi mobil bagian depan, dia dikejutkan dengan sebuah suara teriakan dari arah mayat itu diletakkan Wak. Dan secara perlahan-lahan suara teriakan itu terdengar seperti suara seseorang yang lagi mukul-mukul bagian dalam mobil. Kencang kali tapi Wak, dak dak dak. Waktu Bang Alek tutup pintu tuh. Dan di sini gak cuma Bang Alek aja yang dengar Wak, ternyata Bang Luki sama Pak Eko dengar juga. Dengar suara itu terdiamlah mereka bertiga kan, saling tatap-tatapan aja satu sama lain. Nah, Pak Eko, Pak Polisi yang lagi nyetir ambulan udah gak enak perasaannya Wak. Nanyalah dia, jadi gimana nih? Kita tetap lanjut antar mayat ini apa tidak? Lanjut aja lah Pak, nanggung. Udah terlanjur jalan ini kita, apalagi juga sebetulnya ini tugas saya nih supaya bisa ngebawa mayat ini ke rumah sakit Pak. Ya sudah, kalau begitu lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya mayat ini tenang dan kita semua bisa sampai ke rumah
rumah sakit tanpa gangguan apapun, kata Pak Eko. Oh iya ya Pak, setuju Pak, doalah kita semua dulu yuk. Udah tuh mereka bertiga pun langsunglah bersama-sama memanjatkan doa agar diberikan kemudahan dalam mengantarkan jenazah. Dan by the way Wak, selama mereka ngobrol barusan nih suara duk 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 di bagian belakang tuh masih kedengar Wak, masih. Dan mereka berdoa lah kan, dok masih bunyi ini. Ya Tuhan kami, tolonglah perjalanan kami, doa lah semuanya. Nah selesai berdoa, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sakit lagi. Dan untungnya Wak, setelah mereka berdoa, suara orang mukul-mukul di belakang tuh udah gak kedengeran lagi. Betul-betul hilang aja langsung gitu loh. Dan selain itu, untungnya lagi, alhamdulillahnya setir mobil yang tadinya kan sulit digerakin tuh. Di part 35 aku udah bilang, sekarang udah bisa diputar Wak ke kiri dan ke kanan lebih baik lagi. Dan mereka pun melajukan lagi mobilnya dengan perasaan yang tenang. Oh udah baik ini dah. Jalan lagi kan bertiga nih. Nah di tengah ketenangan itu Bang Luki, si saksi mata ini inisiatif Wak. Dia nolehlah ke arah jenazah kan melalui lubang pembatas tuh. Di situ Bang Luki bilang, nah gitu bagus. Pokoknya kau tenang-tenang saja di situ, sebentar lagi kita sampai tujuan. Kamu nanti akan diperiksa dan akan dicari tahu penyebab kematianmu. Apakah kamu memang beneran bunuh diri atau kamu dibunuh sama orang lain? Kalau memang kamu adalah korban pembunuhan, polisi akan mengembalikan kamu di pelukan keluargamu agar kamu bisa dimandikan dan dikuburkan dengan layak. Itu kata Bang Luki ke jenazah belakangnya. Maksudnya dia juga mengucapkan terima kasih. Udah aku tenang-tenang aja kayak gini. Kami bakal bantu kau kok, tenang jangan ganggu kami ya. Kayak gitu loh Wak. Dengar Bang Luki ngomong ini, Pak Eko juga ikut nimpalin kan. Dah, ketenangan mayat ini juga karena kekuatan doa. Setan sekuat apapun pasti bakal lari tuh. Dah Bang Alek sama Bang Luki pun ya tersenyum juga lah itu Wak, mengiyakan perkataan Pak Eko ini. Mereka ini jadi seolah-olah saling menenangkan diri masing-masing setelah mengalami rentetan kejadian horor tadi Wak. Mau berusaha tenang kami tuh Nadia, kata Bang Alek. Nah Bang Alek yang sudah tidak merasa takut lagi Wak, akhirnya bermaksud untuk menawarkan diri supaya bisa gantian menyetir nih. Karena aku juga sungkan sama Pak Eko. Orang tugas menyupir ambulan malam itu harusnya jadi tanggung jawab aku kok. Tapi Pak Eko pula inisiatif mau bawa mobil itu kan. Nah tapi Wak belum sempat menawarkan diri, tiba-tiba Bang Alek dengar lagi ada suara dentuman tuh Nat. Kencang kali dari bagian atas mobil. Duar gitu. Betul-betul kencang Wak, bukan hendak rubrak gitu ha. Dan dentuman itu membuat mobil yang mereka kendarai oleng ke kiri nih Wak. Macam lagi kejatuhan benda yang besar kali sampai bisa oleng kan gitu. Wah gitu, sadar nih bertiga. Meskipun terdengar janggal, Bang Ale udah gak mau lagi mengaitkan suara di atas tadi dengan gangguan mistis Wak. Dia berusaha positif thinking dengan menganggap, oh suara itu berasal dari pohon yang tumbang atau dahan tumbang yang jatuh menimpa bagian atas mobil kami. Dan Bang Alek juga semakin tenang ketika Pak Eko juga ngeh, wah kayaknya mobil kita kehantam pohon tumbang ini. Ya sudahlah tidak apa-apa, kita lanjut jalan saja ya. Iya Pak, lanjut aja Pak, gaspol aja Pak, kata Bang Alek kan. Iya Pak, lanjut Pak, biar cepat sampai kita, kata Bang Luki juga. Perkataan Pak Eko ini juga bukan tanpa alasan Wak, karena pada saat itu mereka kan lagi melewati sebuah jalur yang kanan kirinya itu udah dikelilingi pohon-pohon besar kan, hutan mereka masuk nih. Duh, gas lagi Pak Eko kan, walaupun oleng tuh. Gas, tapi Wak sayangnya tanpa mereka sadari suara dentuman di atas itu bukan berasal dari pohon tumbang Wak, melainkan sebuah pertanda. Berinding aku. Nggak, perasaan aku. Pertanda akan datangnya gangguan mistis yang jauh lebih mengerikan lagi. Nah nggak lama setelah mobil yang mereka kemudikan ini melaju Wak, Bang Alek tiba-tiba mendengar lagi ada suara burung tekukur. Kayak mana suaranya, kayak gini. Editor, kasih editor. Dengar suara ini nih. Nah tapi anehnya Wak, suara burung ini berbeda dengan burung tekukur biasanya. Yang biasanya kan kayak kalian dengar ini, awalnya suaranya memang kayak burung tekukur macam biasa. Nah tapi secara perlahan-lahan Wak, suaranya berubah jadi suara perempuan ketawa. Gitu. Dan yang ngerinya lagi Wak, suara itu, suara cekikian ini terdengar di setiap pepohonan yang mereka lewati. Jadi suara itu macam gak habis-habis. Kebayang kan, kami lewat pohon, ada lagi suara tuh, ada lagi suara tuh, ada lagi suara tuh. Nah gak habis-habis. Sampai sini pun Bang Alek masih bercoba berpikir positif. Itu cuma suara burung tekukur biasa kok, gak ada apa-apa, gak ada. Lagi pula kan kita sudah berdoa, gak mungkin nanti kita diganggu-ganggu lagi ya kan. Bang Alek berusaha tenang tuh. Apalagi pada saat itu Bang Luki sama Pak Eko juga nampaknya santai-santai aja, gak panik-panik mereka Nadia. Mereka sama sekali tidak terganggu dengan suara burung tekukur yang berubah jadi suara perempuan ketawa itu. Tapi Wak, ketenangan Bang Alek langsung buyar pada saat Bang Luki berteriak, astaga Tuhan, kita dikejar buntianak, katanya. Buntianak apa
nih, kata Bang Alek kan. Buntianak itu setan asli kampung sini. Barusan saya tengok dia ada di belakang mobil kita, kata Bang Luki. Yang benar kau, mana ada Bang? Aku nggak nengok apa-apa kok, kata Bang Alek. FYI buat kalian yang belum tahu, kata Bang Alek, buntianak ini merupakan penyebutan kuntilanak dalam bahasa daerah NTT katanya. Nah, kemunculan makhluk ini ditandai dengan suara burung tekukur yang bersiul di malam hari. Dan pada saat itu Bang Alek belum percaya nih dengan apa yang dilihat sama Bang Luki. Orang dia nggak nengok kok. Tapi entah kenapa waktu Bang Luki ngomong kayak gitu, aku nggak nengok apa-apa, Pak Eko justru menambah kecepatannya, betul-betul ngebut gitu loh. Sampai mobil yang dikendara ini beberapa kali terperosok di jalan berubang, Ditancap aja sama Pak Eko kan. Pak Eko tahu nih, Pak Eko nengok nih. Dan selang beberapa saat kemudian mereka bertiga kembali mendengar suara burung tekukur. Makin keras suaranya, Nat. Saking kerasnya, Nat, suara tuh macam ada di atas mobil kami, tapi di bagian dalam ya, persis di atas kami nih, makin kencang. Belum cukup sampai di situ aja, kehororan suasana malam itu semakin menjadi-jadi ketika mereka bertiga mencium bau busuk mayat di belakang ini yang sudah bercampur dengan bau darah segar. Awalnya sepanjang perjalanan itu kan mereka cuma cium bau busuk belakang aja kan, Nah sekarang udah ada bau darah juga, bau darah segar. Ini bau apa nih, kata mereka kan. Belum selesai mencerna keanehan yang baru ini, mereka kembali dibuat kaget lagi dengan munculnya percikan api di atas sebuah pohon di depan mereka. Bang Alek kaget, langsung teriak lah dia, apa itu kok tiba-tiba muncul api? Nah, Bang Alek baru ngomong kayak gini, Bang Luki teriak lagi, woi Bang, coba ku tengok itu, ku tengok bebay di depan sana, itu buntianak tuh, udah gak di belakang lagi. Itu dia udah di depan, Bang. Itu buntianak aku bilang tadi, katanya. Dan pada saat itu dengan jelas mereka bertiga, udah bukan Bang Luki aja, mereka bertiga melihat ada sosok makhluk yang sangat besar dan berwarna hitam terbang gitu di depan mobil ambulans mereka tuh. Terbang mereka. Dia nih. Nggak terbang gini ya, depan. Bang Alek yang sepanjang hidupnya belum pernah melihat sosok semacam itu langsung merinding lah dia sebadan-badan. Kaki tangan aku berkeringat dingin, dia bahkan napas aku sesak kali macam nggak bisa bernapas, sulit aku menghirup udara tuh. Bang Alek yang shock, dia cuma bisa menyandarkan kepalanya ke dashboard mobil aja sambil terus berdoa. Kata Bang Alek, sosok buntianak yang ditunjuk sama Bang Luki ini betul-betul membuat Bang Alek nggak bisa ngomong lagi. Kenapa? Karena buntianak yang dia lihat itu bukan kayak kuntilanak biasa, warnanya hitam bukan putih. Dan ngerinya lagi, warna hitam itu bukan karena dia pakai dress hitam, bukan karena si hantu nih pakai gaun hitam, tidak. Tapi karena seluruh tubuhnya dipenuhi sama rambut hitam. Jadi macam sekumpulan rambut yang lagi melayang-layang gitu depan kami, tapi bukan genderuwo ya Nadia ya. Buntianak, kayak gitu wujudnya. Astagfirullahaladzim. Masih dalam kondisi shock berat, Bang Alek kembali dikejutkan dengan penjelasan Bang Luki tentang sosok buntianak. Bang Luki bilang kalau hanya ada satu cara jika kalian ingin selamat dari kejaran buntianak, yaitu jangan pernah berada tepat di belakangnya. Karena jika dalam kondisi hilang fokus, buntianak ini akan mengunci, akan membawa korban ini ke tempat lain, ke jalur lain yang memang bisa membuat korban ini tersesat atau celaka. Dan cara itu dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat sekitar karena memang sudah banyak sekali korban berjatuhan akibat gangguan buntianak ini. Kata Bang Luki. Mendengar penjelasan Bang Luki, Pak Eko yang bawa mobil langsung lah itu dibelok setir ke kanan, ke kiri. Jadi macam zigzag gitu kami jalannya dia. Kanan, kiri, kanan, kiri. Supaya apa? Supaya mobil yang dikemudikan ini nggak berada persis di belakangnya buntianak. Buntianak tuh di depan dia. Tuh kami kayak gini-gini nih. Kalau kami tepat di belakang ini, nanti kami dibawa pula tersesat kami ya kan. Pak Eko, pegang. Nah di saat Pak Eko fokus menghindari sosok itu, entah kenapa mobil yang dikemudikan itu berat kali Nadia. Aku yang nggak nyetir mobil tuh berasa kayak berat kali mobil tuh. Nggak sampai di situ aja ya Allah, banyak kali gangguan dia. Di saat yang bersamaan dari bagian merinding aku bagian sini, dari bagian belakang mobil mereka bertiga mendengar ada suara, bukan suara burung lagi suara orang lagi ngomong di belakang, bukan suara mereka bertiga. Ada orang lain di belakang. Bang Alek, Bang Luki, Pak Eko terdiam lah itu bentar kan, mau nyerna ini dia ngomong apa. Sedetik kemudian Pak Eko nanya, kalian ada dengar suara orang ngomong di belakang tuh? Iya Pak, saya dengar. Tapi siapa yang ngomong? Masa iya itu Maya tiba-tiba bersuara? Wah iya juga. Tapi dengar kan? Dengar Pak. Dan pada saat itu mereka bertiga semua menyadari kalau bahasa yang digunakan oleh suara asing di belakang itu betul-betul
bahasa asing, Wak. Macam orang lagi merapalkan mantra gitu. Kami nggak ada yang tahu bahasa tuh, Nadia. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa apa. Pokok itu aneh lah bahasa ya. Meskipun penasaran, Bang Alek di sini nggak mau ngintip ke belakang. Udahlah, biarlah. Kau mau rapal-rapal apa aja, terserah kau. Aku nggak mau nengok ke belakang, aku mau fokus aja nih. Udah nggak sanggup lagi mental aku nengok yang aneh-aneh. Dah cukup tadi ya Buntianak terakhir, kata Bang Alek. Tapi beda pula Wak sama Bang Luki. Penasaran lah Bang Luki ini kan. Ngintip lah dia ke belakang. Dari sekat pembatas tuh lagi. Dan kalian tahu, pada saat itulah Bang Luki melihat ada sesosok manusia, Wak. Manusia nih lagi duduk bersila tepat di atas tubuh si mayat itu, Masya Allah. Duduk dia, Wak, nampak sama Bang Luki. Nah di situ Bang Luki langsung refleks teriak, "Woi, siapa kau? Gak ada sopan-sopannya kau nih. Apa kau gak tengok yang kau duduki itu mayat? Turun kau!" Dengar Luki marah-marah, Bang Alex sama Pak Eko cuma bisa saling pandang-pandangan aja lah. Bingung lah mereka berdua, Wak. Mereka sama-sama juga nggak habis pikir, kok bisa ada orang yang masuk ke dalam ambulan. Nah Pak Eko yang lagi kebingungan ini, Wak, dikejutkan lagi dengan suara Bang Luki. Teriak ke dia, Pak, kok tembak itu Pak? Kok tembak saja dia pakai pistolmu, kok tembak katanya. Saya sonde bawa senjata. Sudahlah, jangan lu lihat lagi ke sana. Coba lu pikir gimana dia pun cara bisa masuk ke ambulan kalau dari tadi mobil kita berhenti pun tidak. Sudah, baca doa saja. Dimarahin sama Pak Eko. Pak Eko ini mencoba untuk menyadarkan Bang Luki. Kayak mana cara orang bisa masuk dalam ambulan? Ambulan tuh jalan terus kok. Bang Luki, betul juga kok bisa? Baca doa aku. Oh iya, baca doa lah Bang Luki itu. Nah, Bang Luki kembali menatap ke depan dan dia langsung merapalkan doa. Aduh. Mengalami rentetan kejadian tidak masuk akal ini pasti membuat mereka semua hilang fokus kan. Wah, ya iyalah. Dan di antara mereka bertiga, Pak Eko lah yang paling sering melamun itu. Karena itulah mobil yang lagi mereka kendarai ini hampir saja menabrak gumpalan hitam di depan tuh yang tidak lain tidak bukan siapa? Buntianak. Padahal udah sepakat dia jangan berada tepat di belakang itu. Bang Luki negur Pak Eko kan. "Halo Bapak." "Halo pula." Pak, hati-hati nyetirnya. Ingat yang saya bilang tadi. Kalau mau selamat jangan berada di belakang Buntianak. Dan bukannya tertenangkan, Wak, teguran Bang Luki ini justru semakin membuat Pak Eko dilanda kepanikan. Dia betul-betul bingung, gimana cara aku bisa menghindari Buntianak sekaligus juga mengusir makhluk yang entah apa itu ada di belakang, Wah, yang lagi duduk di atas mayat tuh. Saking paniknya, mobil yang dikemudikan itu udah beberapa kali nabrak batu besar, nabrak pohon tumbang di pinggir jalan tuh udah sering kali. Dah singkat cerita, entah saking takutnya atau saking ngebutnya, Wak, secara tiba-tiba mereka sampailah ini di sebuah jalan besar. Dan tenanglah mereka di situ, enggak, Wak, kaget yang ada. Kenapa mereka bisa kaget? Karena mereka menyadari bahwa jalan besar itu bukan jalan besar biasa, Wak, melainkan jalan utama yang sudah menghubungkan daerah Kupang sama Timor Leste. Loh, kok udah sampai di sini aja, Pak? Apa kita tidak salah jalan? Kalau mau sampai di titik ini, kita seharusnya masih ada beberapa jam lagi ke depan ini, Pak. Bukan. Kalau apa kataku nih? Kalau misalnya kita sudah sampai di titik ini, kita masih harus melewati beberapa jam lagi nih, Pak. Itu maksudnya. Mendengar perkataan Bang Alek, Pak Eko juga ikutan kaget. Loh, iya ya. Kok tiba-tiba kita sudah di sini saja? Perasaan kita barusan lewat jalan hutan kan? Kok bisa sampai di sini? Di sini, Wak, Pak Eko, Bang Alek dan juga Bang Luki betul-betul udah nggak habis pikir lagi. Kenapa? Karena mereka semua udah tahu, Wak, kalau udah sampai di jalan atau di titik perbatasan ini, mereka masih harus melewati perjalanan yang masih cukup jauh lagi, cukup lama lagi. Mereka harus beberapa kali lewat tanjakan dan tidak mungkin bisa secepat itu. Jadi bisa dibilang perjalanan mereka ini macam ke-skip gitu loh, Wak. Meskipun keheranan, mereka sangat bersyukur karena ternyata gangguan-gangguan yang sedari tadi menghantui mereka menghilang semua, Wak. Sosok Buntianak yang tadi ada depan mereka hilang. Makhluk yang menduduki mayat di belakang tuh udah nggak ada juga. Satu-satunya pemandangan yang tampak hanyalah hamparan jalan beraspal yang sudah dilewati bus malam dan truk-truk besar lewat tuh. Nggak bersendiri mereka. Tapi udah ketengok gitu, nggak percaya orang-orang ini, nggak percaya Bang Luki. Dia langsung bilang apa? "Saya yakin ini saya sedang halu. Kayak kita berada di bawah pengaruh setan ini. Kita masih di bawah pengaruh setan. Jangan-jangan kita masih di hutan ini, Pak." Nah, Pak Eko si polisi yang membawa mobil ini juga merasa tersentil dengan perkataan itu. Iya juga ya, jangan kita masih halu ini. Nggak lama Pak Eko pun menghentikan mobilnya dan bergegas turun dari ambulan itu, Wak. Dan guna menyadarkan dirinya sendiri, Pak Eko langsung menginjak-injak aspal tuh dengan sepatunya sendiri sambil berkata, "Ini nyata ini kan? Ini saya sudah betul berada di jalan besar ini kan. Sudah tidak jalan berlubang lagi." Loncat-loncat deh, Wak. Ikut pula Bang Alex sama Bang Luki. Ya Allah, lucu kali. Turun, Wak, mereka berdua dari mobil ya kan. Ikut juga mereka berdua nginjak-nginjak aspal. Ini sudah betul ini, Bapak. Kita betulan sudah sampai sini, Bapak. Ini nyata tidak? Luki, ayo kita coba kencingi saja jalan ini supaya kita tahu kita tidak halu. Ayo. Betul.
Tuh loh, mohon maaf ini buat cerita Bang Alek betulan kencing kami di situ Nat untuk bisa membuktikan bahwa kami tidak halu gitu loh. Nah tapi nih di sini lah waktu lagi asik-asiknya aku pipis nih Nat, tiba-tiba terdengar lagi suara burung tekukur yang sempat ngikutin mereka di jalanan hutan tuh. Kalau ada suara itu di tengah malam berarti apa? Suara yang memang menunjukkan kehadiran Buntianak. Bentar lagi Buntianak datang nih. Dengar itu langsung mereka cabut kan masuk ke dalam mobil. Dan pada saat itu juga mereka langsung tancap gas menuju rumah sakit. Ya, udah nggak dekat jalan hutan tuh lagi, udah jalan beraspal, sudah ada bus, ada temannya lah di jalan tuh. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai lah di rumah sakit dan juga mengantarkan jenazah bunuh diri itu untuk diurus pihak rumah sakit. Dan disinilah mereka betul-betul dibuat kaget karena ternyata mobil ambulans yang mereka kendarai itu Nadia, oh ya Allah, kondisinya udah rusak parah. Bagian sirene ambulan tuh udah dalam kondisi nggak berbentuk. Lampu mobil bagian depan pecah semua Nadia. Kaca spionnya dua-duanya hilang entah kemana, nggak tahu aku loh. Dan kalian tahu yang lebih mengejutkan lagi dan hampir nggak masuk akal kok bisa nih ya, keempat sisi ban mobil ambulan tuh udah dalam kondisi rata macam kempes, udah nggak ada anginnya lagi dalam ban tuh. Jadi selama perjalanan tadi mobil ambulans ini melaju hanya dengan bagian velgnya aja. Kata Bang Alek akibat perjalanan mengantarkan mayat itu mobil ambulans sudah dirusak parah Nadia dan sama sekali udah nggak bisa dipakai lagi. Kami pun heran dengan keadaan kayak gini, kok bisa jalan lah itu mobil selama dalam hutan ya. Sempat lah nggak bisa jalan kayak udah nyampe rumah sakit, macam mana ya Allah. Dah selesai, sampai selamat mereka bertiga walaupun memang banyak rentetan kejadian horor di sana ya kan. Nah sekarang nih, siapa jenazah tuh Nadia? Kenapa dia bunuh diri Nadia? Nah, masuk Wak. Sampai di sini aku yakin kali pasti kalian semua pada bertanya-tanya kan siapa sebenarnya sosok jenazah tuh Nat. Nah ini untungnya di sini Bang Alek mengkomplitkan kisahnya, nggak digantungkan lagi sama dia. Nggak usah kita nunggu sampai 2025 baru tahu jenazah ini siapa kan, langsung dikomplitkan sama Bang Alek. Makasih Bang Alek. Bang Alek sudah mengkomplitkan kisahnya dengan sedikit menjelaskan siapakah mayat ini dari sudut pandang si saksi mata dari Bang Lucky, bukan dari Bang Alek memang. Karena setelah itu kan pasti Bang Lucky cerita juga sama Bang Alek. Nah, kenapa Bang Lucky ini tahu? Karena Bang Lucky adalah orang pertama yang menemukan korban, ya kan? Dan selain itu, Bang Lucky ini juga merupakan warga asli kampung itu, tempat si mayat ini ditemukan, yang ternyata cukup mengenal korban semasa dia hidup dulu. Jadi setelah hasil otopsi keluar barulah diketahui ternyata identitas mayat laki-laki itu adalah tetangganya Bang Lucky sendiri, yang kita samarin aja lah namanya Tius. Nah Tius ini merupakan warga asli kampung itu yang memang sudah lama merantau ke luar pulau, ke Bali kalau nggak salah. Namun beberapa bulan belakangan ini Tius mendadak pulang ke kampungnya dan tidak ada yang tahu apa alasan si Tius ini pulang kampung. Tapi yang jelas orang-orang kampung itu mulai notice kalau sejak pulang kampung ini Tius itu bersikap aneh Menurut pengakuannya Bang Lucky, Tius ini sering terlihat berjalan kaki menuju ke sebuah tanah kosong bekas kuburan tua yang memang sudah tidak digunakan lagi. Dan kuburan itu dikenal angker kali sama warga sekitar. Beberapa warga sering mendengar ada suara perempuan bernyanyi di sana menggunakan bahasa daerah dari arah kuburan itu. Karena itu jadi jarang tuh ada warga yang berani melewati area kuburan ini saat hari sudah mulai gelap ya. Tapi si Tius ini suka ke sana. Nah tepat 1 minggu sebelum ditemukan meninggal dunia Bang Lucky ini sempat tuh berpapasan sama Tius. Saat itu lagi-lagi Bang Lucky ini melihat Tius sedang berjalan menuju ke kuburan angker ini. Tapi hari itu Bang Lucky menyadari kalau ada sesuatu yang berbeda dari Tius Wajahnya pucat kali, terus jalannya lambat, badannya juga nampaknya kurus sekali dari biasanya. Bahkan saking kurusnya Bang Lucky ini sampai menduga Tius ini sedang mengalami sakit keras. Meskipun ingin sekali bertanya secara langsung, Bang Lucky mengurungkan niatnya. Kenapa? Karena Tius ini seringkali nggak mempedulikan orang-orang yang menyapa dia sering dikacangin orang-orang nih. Setiap kali ditanyakan, Bang Tius mau kemana? Tius ini nggak dijawab sama sekali nggak mau dijawabnya. Dia tetap akan lanjut berjalan dan menganggap seolah-olah orang yang menyapa tadi itu nggak ada. Nah karena sikapnya itulah beberapa warga jadi malas lah negur dia ya kan, termasuk Bang Lucky. Tapi karena dipenuhi rasa khawatir, apalagi mereka juga pernah kenal baik ini, Bang Lucky pun pergilah ke rumah ibunya Bang Tius untuk bisa menanyakan keadaannya secara langsung ke mamanya aja. Nah pas sudah ketemu sama ibunya si Tius ini kan, Bang Lucky langsung nanya, "Ibu, mohon maaf sebelumnya saya kesini mau bertanya tentang Tius." "Oh iya Lucky, silakan. Emang ada apa sama Tius?" kata mamanya.
Jadi begini ibu, tadi saya ketemu Tius di jalan tapi dia nampak pucat sekali. Apa dia lagi sakit ibu? Nah, pada saat itulah ibunya Tius menjawab, "Loh, Tius ada di sini kah? Kan dia sedang merantau ke Bali. Sejak kapan dia balik ke sini? Biasanya dia baru pulang setiap akhir tahun," kata mamanya. Gak balik dia. Mendengar itu Bang Luki gak kalah kaget lah, dia nanya, "Loh, ibu gak tahu bu, warga kamu sudah sering sekali berpapasan sama Tius beberapa bulan belakangan ini." Masa? Mungkin itu bukan Tius. Kalau memang itu betul Tius, harusnya dia sudah pulang ke rumah ini toh. Iya juga ya, kata Bang Luki. Kalau sampai di sini kalian pasti mikir Tius yang dilihat sama Bang Luki dan warga itu hantu kan, Wak? Ternyata enggak, Wak. Usut punya usut, ternyata setelah balik ke kampungnya ini, Tius memang sengaja tidak mampir ke rumah orang tuanya, ke rumah ibu ini. Selama ini dia pulang ke rumah mertuanya. Jadi ibu tidak tahu kenapa dia sakit. Enggak, saya tidak tahu. Orang dia tidak balik ke sini. Nah, karena tidak mendapatkan jawaban tentang kondisi Tius ini kenapa, Bang Luki pun akhirnya pulang lah itu dengan beribu pertanyaan di kepalanya dia. Kenapa sih Tius ini? Kenapa sih? Itu penasaran dia, Wak. Belum semua pertanyaan yang tentang Tius itu terjawab, Bang Luki dibuat terheran-heran lagi ketika pada suatu hari dia tanpa sengaja melihat ada seorang pemuda berjalan menuju arah kuburan angker yang biasanya dikunjungi Tius. Bukan Tius, Wak, ya. Kita panggil aja pemuda ini dengan nama Polan, ya. Nah, Polan ini jadi sering juga tuh ke kuburan angker nih. Dan yang semakin membuat Bang Luki nggak habis pikir, si Polan ini masuk ke dalam kuburan dalam kondisi, mohon maaf, Wak, telanjang bulat. Di situ Bang Luki langsung negur lah, "Woi Bang, mau ngapain lo telanjang begitu? Tidak sopan, pakai bajumu." Nah, tepat di saat Polan mendengar suara Bang Luki, si Polan ini langsung lari, Wak, sekencang-kencangnya kabur dia. Dan sejak saat itulah, Wak, entah kenapa jadi ada sesuatu yang mendorong Bang Luki untuk masuk juga nih ke dalam kuburan angker ini. Penasaran lah dia kan, Wak, kenapa ada banyak kali orang-orang aneh yang berani pergi ke sana. Kemarin Tius, sekarang Polan, lebih janggal lagi si Polan kan masuk dia ke sana nggak pakai baju. Makanya itulah, Wak, Bang Luki ini pun berinisiatif untuk mengecek ke sana langsung, barangkali ada sesuatu yang memang bisa dia temukan atau ada sesuatu yang memang lagi dicari sama dua orang ini. Nah, disitulah, Wak, betul aja memang pas baru saja melangkahkan kaki ke area situ, disitulah Bang Luki langsung dikejutkan dengan adanya sosok mayat tergantung setengah telanjang di atas pohon besar itu. Siapa yang gantung diri itu? Itulah Tius yang dibawa sama Bang Ale ini. Terkejutlah Bang Luki, kan dia langsung berlari kencang-kencangnya dan melaporkan kejadian itu kepada warga sekitar. Nah, karena kronologi penemuan mayatnya Tius ini bertepatan dengan pertemuannya Bang Luki dengan Polan, disinilah, Wak, Bang Luki ini langsung menduga ya, kalau penyebab kematiannya Tius ini ada kaitannya sama Polan. Wajar sih memang Bang Luki mikir kayak gini, Wak. Apalagi memang malam itu Polan kepergok datang ke kuburan dengan kondisi apa? Telanjang, nggak pakai baju. Pas ditegur sama Bang Luki langsung kabur dia. Kan perilakunya agak janggal kan, Wak. Kalau kita pikir pakai akal sehat, mana ada orang normal malam-malam kayak gitu masuk ke kuburan telanjang pula. Makanya fokusnya Bang Luki ini ke si Polan, kayak dia ada kaitannya dengan kematiannya si Tius. Dan selain kejanggalan tadi, Wak, kecurigaan Bang Luki ini semakin kuat dengan adanya rumor. Dengan adanya rumor yang beredar di kampung itu bahwa si Polan ini merupakan pelaku pesugihan yang tidak segan-segan mengorbankan nyawa orang lain. Termasuk siapa? Tius inilah yang ternyata merupakan teman dekatnya Polan sendiri. Jadi rumornya di sini adalah Polan ini memanfaatkan kegelisahan Tius yang sedang frustasi ini untuk bisa dijadikan tumbal pesugihan dengan skenario seolah-olah Tius ini bunuh diri karena depresi yang sedang dia alami. Tapi itu masih sebatas rumor, Wak, ya. Jangan diiyakan kali, masih rumor. Tapi baik Bang Luki ataupun warga di sana yang cuma bisa menduga-duga aja, Wak, karena mereka semua juga nggak punya bukti untuk bisa menuduh Polan bahwa ya Polan lah pelaku hilangnya nyawanya Tius gitu. Nah, itulah dia. Kenapa si Tius akhirnya bisa ditemukan di situ dari sudut pandangnya si Bang Luki. Siapa si Tius ini? Aduh, kasihan pula nengok dia ya. Terlepas dia antara dihilangkan nyawa atau menghilangkan nyawa sendiri lah, Wak. Kasihan si Tiusnya. Oke, Wak. Aduh, Masya Allah. Akhirnya itu dia tadi kisah horor lanjutan yang dialami Bang Alek pada saat mengantarkan jenazah bunuh diri ke rumah sakit bersama dengan dua orang teman lainnya. Jujur aku udah kayak lega kali gitu loh, karena akhirnya kita semua tahu siapa sosok jenazah ini, sudah terjawab di cerita ini. Makasih banyak Bang Alek, kita semua udah gak penasaran lagi. Abang jangan kayak gini, Bangnya jangan suka hilang-hilang. Abang tuh untungnya lah gak sia-sia kita nungguin setahun lebih. Gak sia-sia kita nungguin setahun lebih setelah tahu ending cerita ini benar-benar mind blowing sekaligus juga menyedihkan, Wak, ya. Makanya dari video ini juga aku pengen mengucapkan turut berduka cita untuk Tius. Mari kita doakan sama-sama semoga Tius diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin ya robbal alamin. Jadi gimana menurut kalian Wae? Apakah kalian di sisi yang percaya kalau Tius ini betulan menghilangkan nyawanya sendiri, atau jangan-jangan Tius ini dihilangkan nyawanya sama temannya sendiri si Polan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah Wae. Alhamdulillah aku tuh kayak bisul pecah gitu loh setelah KW 35 ini selesai. Dan buat kalian juga pengen berbagi kisah horor, kalian bisa langsung kirimkan cerita selengkap mungkin, serapi mungkin, seapa adanya aja Wae ke email di bawah ini dengan subjek judul kisahnya Wak ya. Jangan lupa juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kalian gampang dihubungi pada saat kisah kalian akan di-up di video selanjutnya.